Kalau seandainya kamu nggak nakal dulu, lu bisa begini ya sih? Back to my channel, Mr. Lawyer on Fire. Pada saat ini, saya secara khusus mengundang Bapak Michael Wawoh. Sudah lama beliau ini saya incar, tetapi beliau ini sangat sibuk. Saya tahu and very busy. Ya, saya sudah kenal beliau dari cukup lama. Tetapi ada juga kebetulan netizen kita. Ternyata banyak netizen kita dari wilayah Sulawesi Utara, ya. Dan seorang yang sangat menarik perhatian saya, salah satunya adalah Luna Manangke. Dia bilang, Om, undang dong kita pe orang Manado. This is the one. Di sini hadir. Kawan-kawan dari seluruh Indonesia, kami sudah mencoba to find out the rising star. Dari daerah Sumatera Utara, dari daerah Pulau Nias sudah kita hadirkan, Sumatera Utara sudah kita hadirkan. Kemudian kita sedang mengatur juga dari Papua, and then dari NTT, dari Seram, dari Kalimantan. Karena apa? Termasuk juga dari Sulawesi Barat. Ya. Kenapa? Kita mau seluruh Indonesia terberkati dan punya semangat untuk maju. Karena kita mau the next generation Indonesia will be different. So, tema kita pada saat ini adalah The Rising Star. The Rising Star. Nah, kawan-kawan yang di Sulawesi Utara, Naomi, saya ingat namanya, saya sebut satu-satu mungkin kalau ada nanti yang saya tidak sebut, dan tidak mungkin saya sebut semua, bisa satu semester kalau saya sebutkan semua itu. Ada Naomi, ada Giselle Lalamando, ada Indi Tambayong, ada Ibu Siti, teman saya juga, sahabat saya di Kota Mobagu. Oke. Kemudian Pak Hamdi, kemudian Pak Raufu, banyak sekali di sana Pak, sahabat-sahabat kita. Dan secara khusus saya mau titip salam Pak Michael Wawoh kepada Bapak Wakil Bupati Ronito. Ya, kemudian Bapak Wakil Bupati dari Bolmong, Pak Yani ya. Yani itu. Ya, kemudian Ibu Bupati, salam buat Anda. Bu Kaligis. Leslie. Warga Anda sedang ada di depan saya yang berasal dari Singsingon. Ya, di bawah kaki Gunung Ambang. Gitu ya. Di depan Anda pada saat ini. Pak Michael, akhir-akhir ini saya melihat sepak terjang Anda luar biasa. Menjadi pembicara di beberapa webinar, bahkan sampai Kedutaan Brasil mengundang Anda aktif di Bea Cukai. Tetapi saya dulu Anda tidak begini. Beberapa tahun lalu saya kenal Anda waktu baru datang dari Lahat sana, datang ke Bekasi, and then saya pikir gimana namanya Wakil, wow, tapi dari Manado. Cerita deh, brother. Jadi begini Pak, sebenarnya kan kisah hidup itu memang berbeda-beda ya. Yap. Saya juga banyak teman dan kita bertukar pikiran, kenapa kita harus sampai ke perantauan? Yap. Itu karena memang beban penderitaan yang kita alami di kampung. Di Singsingon ya? Singsingon. Saya adalah orang yang luar biasa, boleh dikatakan miskin. Miskin, Pak. Oke. Ya, tapi saya bersyukur saya dilahirkan oleh keluarga yang rajin dalam pelayanan. Bapak saya bertahun-tahun melayani ibu saya. Itu yang jadi kebanggaan. Tapi karena kemiskinan itu, saya jadi minder. Ya, mungkin kalau Pak Limson tahu seperti apa kerasnya hidup di Bolmong. Ya. Saya sampai ke tambang, ya, hanya untuk mencari penghidupan. Saya ingin merubah supaya kehidupan keluarga saya tidak terlalu diremehkan. Sebentar Pak. Guys, saya tidak hanya bicara bolang mengunduh. Saya sudah ke sana. Saya sudah ke Singsingon. Saya pergi ke tambang-tambang emas di sana yang mereka lakukan secara tradisional. Itu semuanya banyak teman saya di Pak. Di Dumoga. Yes.
Daratan Dumoga ya. Dataran Dumoga itu. Iya. Saya sudah lihat. Dan saya pergi ke sekolah Anda. Ya, sekolah saya boleh dibilang ya, Pak Limson, itu sudah bagus mungkin ke sana Pak Limson. Logis ya waktu saya ke sana ya. Tapi waktu zaman saya, Iya. itu becek dan batu. Saya duduk di atas kursi, ya lantainya masih becek dan batu. Tapi ketika saya tanya Pak Michael, kalian kenal nggak Michael Wago? Oh iya kenal katanya. Lanjut. Jadi itu yang membuat saya harus keluar dari kampung. Pertama oleh karena kemiskinan, yang kedua oleh karena beberapa hal yang membuat saya seperti sampah masyarakat. Ya. Benar-benar termarginalkan ya. Yes, kenapa saya sampah masyarakat? Karena saya adalah orang miskin. Saya agak paranoid. Kenapa paranoid? Saya merasa kalau orang menatap saya seperti dia menghina saya. Oh, padahal Yes. enggak sebenarnya. Itu hanya mungkin pemikiran saya. Oke. Sehingga setiap kali keributan pasti saya. Oh. Ya, jadi saya ingat saya pernah bawa pendeta Sigalinggi Mm-mm. ke kampung. Iya. Orang katakan ya mungkin dia bisa hidup karena hampir sebagian teman saya mungkin sudah almarhum. Oh. Ya mudah seperti saya. Kenapa mereka almarhum? Oleh karena kehidupan yang mungkin keras dan oleh karena kemiskinan. Ya jadi seperti saya minder dulu berdiri depan orang saya nggak berani. Karena saya dilahirkan dari keluarga miskin dan pemalu. Cenderung tertutup ya. Tertutup. Bapak saya seorang pemalu. Oke. Kakak saya orang pemalu. Iya. Ya. Tetapi ya saya bersyukur ya saya bisa seperti sekarang, Pak. Itu oleh karena memang dulu saya berpikir nggak mungkin saya bisa sukses. Oke. Sekolah pun nggak mungkin. Orang tua nggak sanggup untuk saya sekolah untuk sekolah saya. Mhm. Jadi tahun 2000 saya ingat saya masuk polisi. Tahun 2000. 2000. Saya tembus sampai Pantohir. Ya. Setelah Pantohir nama saya diganti. Oh. Dan di situ, Pak. Di situ awal titik saya ternyata hidup ini keras. Dan di situ boleh dikatakan, mohon maaf Pak Polisi ya, yang buat keributan di Polda itu saya dengan teman-teman anak Dumoga. Karena kesal. Kami pukul polisi, Pak. Di Polda Manado. Polda Manado. Ya. Karena sakit hati. Ya. Saya pikir, udah kalau begini nggak jadi masuk polisi, masuk kantor polisi aja. Enggak, nggak masuk jadi polisi. Ya. Masuk kantor polisi aja. Dan benar, sepanjang setelah tes itu, saya terkena kasus. Tapi terkenal Pak, anak-anak dari Dumoga itu nakal-nakal Pak. Ya, benar. Karena memang saya dibentuk di sana sejak sekolah, Pak. Begitu ya. Saya sebenarnya sekolah itu bukan sekolah beneran. Oke. Tapi, ya, kalaupun tamat udahlah. Kalau nggak tamat nggak apa-apa. Iya. Karena saya udah berpikir, ya memang mungkin saya sudah ditakdirkan keluarga saya harus miskin. Oke. Ya. Iya. Jadi itu pemikiran saya. Tapi setelah saya kesini, ternyata yang buat orang berhasil mungkin ya saya juga lihat seperti senior kami lah Pak Nenggolan lah. Ternyata bukan dari latar belakang keluarga juga yang hebat-hebat. Iya. Tapi mereka bisa jadi superstar semua gitu. Iya. Jadi saya langsung berpikir ternyata sukses itu harus ada di kepala ini. Saya harus tanam. In our minds. Yes. Oke. Bukan apa yang saya makan. Guys, sukses itu ada di pikiran kita. Anak muda yang sedang berjuang, kawan-kawan di Dumoga, ya. Saya dengar Dumoga ini dulu sering terjadi kekacauan di sana. Dan sampai sekarang masih tidak terekspos. Sampai sekarang ya. Tetapi banyak orang maju dari sana, Pak. Banyak, Pak. Hebat. Karena keras. Jadi Anda yang sedang kesulitan, aku lihat Pak di sana Pak, banyak yang kesulitan. Sukses itu bukan di situ. Sukses itu in our hearts and Yes. minds. Go ahead. Sure. Jadi setelah nyampe di sini saya coba merubah hidup. Tahun 2001 saya tiba di Jakarta, Pak. 2001. 2001. Sepertinya Anda sampai di Jakarta waktu itu, you still started something ya. Karena Yes. setahu saya kamu dulu di Lahap ya. Dari Jakarta dulu, Pak. Oh, dari Jakarta dulu, Pak. Saya kenal Nona Lahat karena sudah di Jakarta. Oh gitu ya. Iya.
Jadi istrinya bukan orang Manado nih, orang Batak ini. Batak tapi lahir besar di Lahat. Di Lahat. Ya. Tapi aneh juga ini. Ya, karena ibunya orang Lahat asli. Jadi setiba di Jakarta nggak tahu Pak. Ya. Karena sebenarnya saya ke Jakarta itu dibuang. Ah, Guys, saya datang dalam keadaan rambut panjang. oke. Zaman 2000 itu rambut kalau pirang kan keren Pak. Keren. Rambut saya lurus, Ah. panjang dan pirang. Oh, Setiba di Jakarta, om saya memang agak-agak galak. ya. Kebetulan dia salah satu nakoda kapal. Iya. Setiba saya naik Cermai Pak. Iya. Saya ingat. Tapi dalam keadaan mungkin saya dibuang. Kenapa saya dibuang? Karena setiap malam minggu, setiap saya selesai gereja Sabat, saya ke gereja Pak. Iya. Tapi malam minggu pasti ribut. Siangnya ke gereja, malamnya ribut. Ribut. Ya, Oke. itu setiap minggu. Setiap minggu. Mungkin ibu saya kalau bisa meninggal karena jantungan, bisa meninggal Pak. Ya, dan saya karena sudah terbiasa di Dumoga bermain pedang, ya setiap malam saya nggak lepas pedang itu. Iya. Karena nggak lepas, karena saya tahu musuh saya banyak. Iya. Kalau bukan kamu yang korban, saya. Hanya 2. Tipikal Dumoga ya. Ya, karena terbawa Pak. Dumoga. Terbawa. Apa namanya itu tempat sekolah kamu itu? Imandi. Imandi, wah. Yes. Imandi ya. Jadi seperti itulah Pak. Jadi saya sampai di sini, saya masih sulit untuk beradaptasi. Bawaan saya itu nggak mungkin saya bisa hidup berjuang, mungkin hanya sebagai ya preman aja lah. Ya. Ya. Dan saya ingat benar orang yang mencongol saya Pak, pasti sebentar lagi dia keluar di busan. Ya, kenapa saya seperti itu? Dan ibu saya cuma pesan waktu saya naik Cermai, jangan sampai omongan orang itu terjadi. Oh itu ya. Ya. Jadi pesannya jangan sampai muncul di buzzer ya. Ya, dan cuma di pesan yang saya ingat, ada 2 mobil yang antar saya Pak. Oke. Semua itu membisikkan saya, jangan lupa hari Sabat. Oh. Walaupun kamu miring, tapi jangan sampai orang Manado bilang jangan sampai taplaka. Ya itu. Ya, plaka itu sampai terbalik. Gitu ya. Ya, jadi kalau taplaka itu Manado bilang terbalik. Balik ya. Jadi perahu walaupun dia begini, tapi jangan terbalik. Oleng sih nggak apa-apa ya. Oleng. Dan itu memang jadi tertanam di dalam pikiran saya. Berarti kalau saya mau sukses, saya harus kembali kepada role yang benar. Oke. Tapi kerasnya Jakarta, Pak. Saya belum dapat kerja. 2001 awal saya udah di Jakarta. Untuk mencari uang seperti apa? Saya kumpul lah di Terminal Tanjung Priok. Oke. Bergaul. Sudah datang dari Manado, dari Dumoga ke Singsingon, Singsingon ke Jakarta. Jatuh lagi di tempat yang nggak benar. Tanjung Priok lagi. Terminal Tanjung Priok. Terminal Tanjung Priok. Karena om saya tinggal di Warakas. Ya seperti apa kejahatan Warakas semua orang pasti tahu. Iyalah. Ya mungkin dengan pergaulan-pergaulannya. Saya di sana ada yang nawarkan, mau nggak jaga Kelapa Gading? Saya pikir jadi security. Oke. Boleh kalau security saya mau. Oke. Bukan, karena Mall Kelapa Gading akan diserang oleh satu kelompok. Mau nggak kalian backup? Dengan spontan saya katakan Siap. mau. Mau. Berapa bayarannya? 50.000 per malam. Siap. Siapa aja kalian masuk di organisasi ini, ya gabung di sana. Oke. Oke. Saya ingat ya organisasi Banten lah. Iya. Ada, masih eksis sama saya kan. Iyalah. Dan saya nggak kenal siapa orang Pak di sana. Saya datang hanya bermodalkan golok yang mereka berikan. Golok dari mereka ya. Yes, Pak, ini Mas, ini golok. Tapi udah nggak aneh ya, karena di sana udah begitu ya. Saya pikir kalaupun kalian nggak berikan, saya masih punya bawaan dari Singsingon. Ya, Dari Singsingon. Singsingon. Saya naik kapal karena dulu bebas Pak. Iya. Bawa pisau kan. Ya. Saya ingat saya bawa besi putih Pak dari Manado itu. Lumayan panjang. Itu dari Numoga. Teman-teman pemberian saya yang masih ada sekarang. Itu saya bawa. Oke. Kenapa saya bawa? Iya. Dalam artian saya, ini yang menemani saya Oke. sejak dari Manado, Dumoga, Singsingon.
saya juga bawa. 1 minggu Pak, saya jaga Mall Kelapa Gading yang sekarang, yang Solo. Di depan, tinggal menunggu kapan diserang. Kalau diserang banyak, pasti saya korban. Iya. Tapi ini demi uang 50.000 Pak, per malam. Keren. Uang 50.000. Tapi sekarang tambang lo nggak begitu loh. Bukan Pak, ya, bukan. Jadi setelah itu karena saya orang mudah tersinggung, saya bersyukur saya bisa diberikan kesempatan untuk sekolah kepribadian. Oh, Saya sekolah sinematografi, oke. saya sekolah acting, Iya. dan saya meditasi, Pak. Oh, Kenapa saya diminta untuk meditasi? Untuk merubah, mungkin yang tadinya saya mudah tersinggung di bis saya waktu saya tiba, saya ingat, saya lihat ada pengamen naik, saya baru keluar dari Cipinang, tapi dia sentuh, dia korek saya. Saya bilang sama sepupu saya, ini saya jebolin nih orang nih. Jangan, penjara nanti kamu. Nah, daripada kita mati duluan kan. Jadi saya berpikir saya mau dibunuh sama mereka kan. padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi itu yang menjadi ketakutan saya. Takutnya saya nanti dibunuh, takutnya saya nanti dihajar. Mendingan saya hajar duluan. Tapi saya bersyukur setelah ikut itu berubah. Berubah, dan dari titik itu saya mau maju. Itu Saya putuskan. 2010. 2002 saya ikut sinematografi. 2002. 2002 dari Priuk, setelah saya ikut sinematografi dan saya ikut sekolah kepribadian, saya hijrah Pak ke Bekasi. Itu boleh dikatakan saya kabur dari rumah orang tua kakak dari bapak. Ya, dia katakan kamu pelaut, ikut saya pelaut. Saya pikir saya nggak bisa hidup di laut, ya, karena mungkin hidup liarnya saya kan Pak, Iya. yang mungkin nggak bisa diatur. Iya. Dan saya kabur. Mungkin om saya marah, tapi saya cuma bilang, Papa tua, saya harus pindah, saya harus menatap masa depan saya. Tapi banyak nasihat yang dia bilang, dan saya ambil nasihat itu menjadi pegangan saya. Saya ke Bekasi. Ke Bekasi itu saya putar Pak, semua kawasan itu saya putarin Pak. Saking maunya kepingin kerja gitu. Oke. Ya, kenapa? Kenapa saya sampaikan seperti itu, Pak? Saya berangkat dari Manado dengan modal ijazah SMA Imandi. SMA mandi ya. Iya. SMA pun sekolahnya pun kecil ya. Yes. Dan teman-teman saya yang labor di Unclub, mereka bilang, Michael, kalau kamu ke Jakarta dengan ijazah ini nggak berlaku. Labor. Beda kalau kamu sudah keluar dari Unclub. Saya katakan, susah saya kalau labor. Kalian udah tahu dengan kehidupan saya. Bisa-bisa saya di DO duluan. Karena kurang pede, Pak. Iya. Saya minder. Karena kehidupan kemiskinan keluarga. Kenapa saya katakan? Saya nggak malu katakan keluarga saya miskin. Karena memang itu yang saya rasakan. Tapi saya yakin satu kali kelak saya bisa membahagiakan mereka. Tahu. Kenapa saya pergi ke sekolah kamu? Itu kalau nggak salah 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu. Aku pikir nih Michael Wawo ini, seingat saya kok sekarang kayak meteor aja nih kawan ini. Kan gitu kan. Jadi saya bilang sama ibu teman saya di sana, Ibu Siti Manopo dan suaminya Pak Imran. Pak Imran. Ini sahabat saya di sana. Terus ada lagi Pak Irwan Mokodompit. Saya bilang, tolong bawain saya ke daerah sana, Imandi. Aku pengen lihat sekolah si Michael ini kayak apa sih, kan gitu kan. Karena saya sudah kenal gitu kan. Saya pergi lihat. Oh yes, ya. Dan mereka juga kan, saya menghadapi di sana banyak orang, kok ngomongannya semua ngomongan golok semua gitu loh. Bahkan di situ dikenalin saya dengan seseorang yang memang tukang bikin golok. Well, Gitu. yes. Jadi makanya, oh ya, Michael itu dari sini rupanya. Jadi saya nggak heran bro, kamu ngomong itu sekarang sama saya. Lanjut. Oke, jadi itu titik balik. Saya coba putarin dari semua kawasan Pak,
semua pabrik yang saya lihat seperti ada buka lowongan, walaupun ternyata nggak buka, saya titip lamaran. Karena saya lulusan SMA. Saya pikir laku nggak ijazah saya ini. Sudah mau hampir setahun nggak ada dapat pekerjaan, Pak. Setahun kamu di sini. Tapi di akhir 2002 saya dipanggil 3 perusahaan. Oke. LG, Oke. Sakai, Oke. 4, Gravitech, dan Hero. Semua di kawasan ya. Yes, Hero itu di logistiknya. Oke. LG menggiurkan pada saat itu. Dan ada kesempatan ke Korea. Oke. Saya nggak ambil. Oke. Karena saya tahu produksi. Oke. Sakai, dia suruh saya jadi administrasi produksi. Oke. Tapi saya nggak tahu komputer, Pak. Kenapa? Ya orang kampung, nyalain komputernya saya nggak tahu. Oke. Gravitech, dia suruh saya untuk jadi admin ekspor impor. Oh. Saya boleh dikatakan seperti ujian, Pak. Di kamar, saya tulis nama PT-PT ini. Saya taruh di kantong. Saya berdoa dan saya cabut. Oke. Tuhan, mana yang tercabut, itu yang saya pergi interview. Oke. Udah kayak SD aja Iya. tadi gitu ya. Kayak ujian dulu, Pak. Waktu ujian kan saya ingat mau pilih A, B, C, D, yang mana cabut. Udah. Oke. Dan itulah, Pak. Ternyata saya harus dilahirkan di situ. Dan disitulah yang membentuk saya. Di apa tadi, LG tadi ya? Gravitech. Gravitech. Oke. Saya dikasih kesempatan belajar ekspor impor. Oh. Dan pada saat saya masuk di interview, dan saya bersyukur juga ada keluarga saya di sana yang merekomendasikan saya. Oh. Dan dia mau ngajarin. Sebelum waktu dites, setiap hari libur, saya diajak ke kantor untuk belajar komputer sebelum datang tes. Oke. Jadi 1 minggu sebelum saya tes, saya sudah diajarin komputer. Oke. Seperti ini, seperti ini. Jadi kalau kamu dites, mereka akan tes tentang Excel. Saya belajar. Dan puji Tuhan, saya diterima di situ. Di situ saya kurang lebih ya 4 tahun lah. 4 tahun saya belajar ekspor impor, dan saya bersyukur saya dilahirkan sebagai ekspor impor murni sampai saat ini, Pak. Itu dia. Saya melihat sepak terjang Anda sekarang ini, Anda menjadi benar-benar, bahkan Anda sempat menjadi ketua asosiasi kalau nggak salah ya? Ya, jadi saya dipercayakan menjadi ketua asosiasi dan komunitas Eksim karena saya mungkin orang yang betah, yang ada beberapa tawaran di tempat-tempat lain, tapi saya nggak ambil. Saya tertarik, ekspor impor ini saya harus dalamin. Kenapa saya dalamin? Karena ini berbeda. Kalaupun saya tanya ke teman-teman yang sudah kuliah, kalau itu dapat paling hanya 1 SKS, itu pun international trade. Hanya kulitnya aja. Yeah. Saya harus dalamin. Ini mungkin bisa menghantar saya bisa sukses. Itu pemikiran saya. Dan saya bersyukur, ya puji Tuhan, ternyata itulah lokomotif yang membawa saya sampai saat ini. Itu ya. Tapi saya menarik dulu, kamu di Jakarta lah katakan begitu ya. Terus kamu ke Lahat, ada apa sih? Jadi yang mempertemukan saya sebenarnya dengan istri saya, sebenarnya kami satu kantor dulu, Pak. Di sini. Di sini. Oke. Ya karena istri saya juga orang Lahat, ya saya juga harus berani dong, Pak. Oh. Karena kalau saya pikir ya dimanapun semua manusia sama. Iya. Karena nyali saya juga mungkin udah terbentuk. Ya kalau memang harus mati dimanapun sama aja. Oke. Prinsip saya, waktu saya berangkat, orang tua saya sudah tangisin, berarti separuh badan saya sebenarnya di kuburan. Itu prinsip saya kan, Pak. Jadi kemanapun saya pergi, saya nggak pernah takut, Pak. Oke. Saya nggak pernah takut, dimanapun saya berada, kalau saya benar, saya maju terus. Oke. Ya, saya maju terus. Apapun tantangannya. Ya, entah saya dapatkan Lahat ini dengan berbagai macam tantangan. Oke. Kenapa tantangan? Wah, luar biasa, Pak. Ya, kalaupun harus berhadapan dengan golok, saya harus hadapi. Oke. Ya. Kenapa kok segitunya? Kenapa sampai segitunya? Ya, karena gini, Pak. Ya,
saya walaupun tadi yang saya sampaikan, walaupun harus seperti perahu goyang, tapi nggak taplaka, tidak terbalik. Taplaka, ya. Saya hanya ingat satu, saya harus pertahankan apa yang sudah diajarkan, pondasi tentang kebenaran ibu saya, bapak saya. Walaupun miskin, tapi kamu harus ingat kebenaran itu satu. Memang berbeda, Pak. Iya. Kenapa saya katakan berbeda? Istri saya adalah sahabat kita dari Muslim. Iya. Dulu. Ya, saya tidak memaksakan dia untuk ikut saya. Iya. Tetapi dia kan punya keluarga. Iya. Yang pasti keluarganya juga berharap pasti anak saya ini kalau bisa tidak keluar lah. Iya. Ya, tapi dengan kekuatan saya untuk bisa meyakinkan dan mengajari dia dan kita belajar bersama, ya dengan sendirinya dikatakan, ya saya ikut. Ternyata ada sesuatu yang benar yang saya dapat. Gitu. Ya. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan sebenarnya. Oh. Ya, saya diculik. Saya diculik. Di Lahat itu. Sebenarnya pas ke sana enggak, pas kembali. Saya sudah kembali di sini. Ternyata ya yang jadi Ada yang ngikutin. menjadi kesayangan saya saat ini, Pak. Ibu mertua saya itu kesayangan saya. Dan dia sangat sayang sama saya. Hari ini. Dia nggak terima. Kenapa dia nggak terima? Ya karena anaknya yang paling tua, Pak. Oke. Dan dia kerahkan semua Kekuatan. semua warga Lahat, tebing yang ada di Bekasi, kota Bekasi. Ini orangnya, cari. Selesai. Dan saya tahu, saya sudah dapat bocoran bahwa saya akan diselesaikan. Ya saya ingat, Pak, saya ada peribahasa orang Manado, cari bantal, Pak. Kalau kamu pun lewat, kamu harus cari buat tidurmu. Berarti kalau mereka 10, saya harus dapat 1, Pak. Jadi Ini kelakuan nggak berubah-ubah. Oke. itu, Pak. Jadi saya siapkan juga. Oke. Jadi saya ingat saya punya motor dulu yang sering bawa ke Bekasi. Oke. Saya punya motor Honda Astrea, Pak. Saya taruh di sana yang saya bawa dari Manado. Oke. Kalaupun ketemu di jalan, dimanapun, pasti selesai. Dan ternyata mereka mungkin tahu ya, saya juga nekat orang. Iya. Saya diambil dengan secara halus. Besok saya mau menikah, pemberkatan. Iya. Saya dipancing, Itu di Bekasi ya? Bekasi. Oke. Saya dipancing ke satu tempat. Yang tempat itu memang teman saya nongkrong. Oke. Ternyata sudah dibayar semua. Kalau Michael datang, info. Dan saya ditangkap di situ. Literally, you ditangkap? Ditangkap. Dan you sendiri? Kenapa? Mereka nggak berani dari depan. Oh. Kalau dari depan pasti saya lawan. Iya. Saya nggak tahu dari mana kurang lebih 35 orang itu tiba-tiba sudah di belakang saya dan semua pegang saya. Dan saya nggak sadar, tangan nggak tahu apa semua yang masuk mendarat ke wajah saya. Bogem semua? Bogem. Dan saya dibawa ke satu tempat yang tersembunyi. Dan sebenarnya rencananya itu harus dieksekusi malam itu saya. Eksekusi. Saya nggak takut. Dan saya tidak minta tolong ke siapapun. Nggak ada saya minta tolong. Hanya saya ingat ada satu teman sahabat saya yang dia mengetahui dan dia datang. Dia datang ke tempat itu yang suasana seperti itu? Yes, karena kami sama-sama orang yang memang sudah nggak takut mati. Iya. Termasuk dia. Dia datang pun nggak apa-apa. Kalau kalian pun mau eksekusi dia nggak apa-apa. Yang penting saya bisa saksikan, saya bisa bawa mayatnya. Dia ngomong begitu? Yes, nggak apa-apa. Kalau mau eksekusi silakan. Kalian pun mau eksekusi saya silakan. Dan di situ saya memang mendapat perlakuan yang nggak baik. Dan mungkin orang bilang katanya si Michael kebal. Saya bukan orang kebal, Pak. Saya tidak pernah pegang hal itu. Karena saya tahu golok itu dan badik itu, pisau, sangkur, itu mendarat ke badan saya semua. Dan saya hanya merasa dingin. Oh sepertinya sobek. Tapi nggak bocor ya. Ya karena saya hanya satu, Pak, waktu itu.
Saya hanya menyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, Saya yakin itu. Walaupun saya agak-agak bandel pada saat itu, tapi saya masih ingat. nggak sempat apa ya? Enggak taklaka ya. Teplak. Enggak taklaka. Oke. Itu yang menjadi titik saya. Satu malam mereka aniaya saya, pukul, hajar habis-habisan. Dan saya tidak mau melawan. Diam saja. Bagi saya ini harga yang harus saya bayar. Oke. Demi Ya. si Yes. calon istri pada saat itu ya. Dan calon istri saya dihajar juga. Dihajar. Di tempat yang sama. Sama. Berdua harus mati. Berdua harus mati. Ya, kalau saya bilang kan daerah mertua ini kan Ya. mulai sangat terkenal ya. Tahu. Ya, saya berpikir kalau saya melawan, saya juga mati. Ya. Nggak melawan juga, mati juga. Kemungkinan mati juga. Mati juga. Karena saya lihat mereka nekat semua. Ya. Satu komando. Oke. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, di jam 3 subuh, ibu mertua peluk saya. Oh, datang dia ke situ. Oh, dia ada di situ, Pak. Oh, dia ada di situ. Dia ada. Karena dia menggerakkan semua. Oh, Ya. men. Dia menggerakkan. Dia peluk. Karena mungkin dia lihat, kok ini anak nggak mau melawan. Dia diam aja. Tapi saya ingat, jam 12:30 saya haus. Karena udah dipukulin, Pak, dihajar, nggak berhenti-berhenti. Saya haus, minta air. Tapi air yang datang itu berbeda. Kok airnya berminyak? Oke. Saya masih ada hikmat juga, Pak. Walaupun mata saya udah bengkak-bengkak. Seperti ini racun. Saya bilang, boleh nggak minta aqua kelas yang itu? Itu aja kamu minum. Itu aja sih. Ya, depan mereka saya buang. Karena bagi saya itu akhirnya berbeda gitu. Nah, berjalannya waktu, mungkin sudah capek juga, Pak, mereka mukulin saya. Capek, Pak. Mukulin orang itu pasti capek. Capek. Ya mungkin mereka ini orang Manado bilang pelungku ini, Pak, kepalan ini udah capek mendarat ke wajah saya. Kaki mereka itu udah melayang semua. Saya hanya diam. Dan saya bersyukur saya tidak rasa sakit. Sedikit pun, Pak. Saya hanya tersenyum. Setiap mereka pukul saya tersenyum. Kok saya berbeda gitu loh. Lu bawa apa lu dari Imandi lu? Puji Tuhan saya nggak pernah bawa apa-apa. Ya. Ah. Jadi itu yang menjadi kesaksian saya. Jadi ya udahlah kalau memang mati. Dan setelah kejadian itu, Pak, tidak ada satu keluarga pun di Jakarta dan di Manado saya beritahu. Bagi saya ini adalah titik saya untuk menanamkan kebaikan. Contoh bagi istri saya. Bahwa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya bisa saksikan, mungkin orang-orang yang mukul saya kalau nanti mereka lihat video ini, bukan saya yang minta pembalasan, Pak. Ya. Tapi semua yang memukul saya itu kena PHK. PHK di kantor. Dari kantor, dan mereka datang ke saya minta bantuan untuk pulang ke Lahat. Minta ongkos. Minta ongkos. Ya, setelah beberapa tahun kemudian. Tunggu dulu. Ini satu yang menarik ini. Banyak hal jadi berkembang ini. Ya. I don't know. Aku tidak tahu ini, terus terang. Gitu ya. Aku tidak tahu ini. Tapi buat saya dulu itu agak aneh buat saya. Orang Manado laki-laki, orang Sulawesi Utara, jarang menikah dengan orang Batak perempuan. Yang banyak orang Batak laki-laki menikah dengan wanita Manado banyak. Karena wanita Manado itu cantik-cantik. Ya kan? Sehingga sekarang di Manado itu, ya, di kota, ya kan? Banyak orang Batak situ. Ada gereja KBP di situ, Yes. ada tempat pesta orang Batak di situ. Ada notaris sahabat saya di sana, Tarigan, di Jalan 1745 dekat Yes. kantor gubernur itu. Iya, iya. Bahkan ada adik saya di sana, notaris Kefren namanya. Banyak orang Batak di sana. Karena apa? Karena kecantikan orang Manado ini. Kan gitu kan? Nah, lu dari sana mah cari orang Batak gitu loh. Cari penyakit lagi. Cari mati namanya. Cari mati lagi. Kan gitu kan? Nah, tapi saya lihat di sini adalah bagaimana kamu tidak melawan, kamu diem. Seberapa cinta kau sama istrimu itu.
Sangat cinta, Pak. Sangat cinta ya. Jadi kalau dibilang cantik relatif, Pak. Ya. Kecantikan itu relatif, bukan dilihat dari wajah. Iya. Saya bisa buktikan kebaikan istri saya itu mungkin nggak ada duanya, dan itu teruji, Pak. Oke. Kenapa saya bilang teruji? Saya ada orang Manado yang suka kumpul keluarga, Pak. Oke. Saya nampung banyak orang di rumah saya. Iya. Dan itu sebagian dari Manado, sebagian besar dari Manado. Dari Manado ya. Dia mau menerima, dia mau urus, dia mau pelihara orang-orang itu. Dan ujian terberat pada saat bapak saya sakit 1 tahun. Dari bawa ke sini. Saya bawa ke sini Dari Singsingon. dari Singsingon. Keluar masuk rumah sakit. Sebentar. Pemirsa, supaya ada bayangan ya Pak Michael ya. Singsingon itu satu desa kecil, gitu ya. Kalau dari Samratulangi, dari airport Samratulangi Manado, kita perlu 5 jam naik mobil, kalau mobil pribadi ya, Iya. ke Kota Mobagu. Dari Kota Mobagu naik gunung tuh, Naik paling atas. naik paling atas di bawah gunung itu. Jadi kalau ada bayangan Anda dulu meletus Gunung Soputan, nah kira-kira nggak jauh dari situ, Ya. ada di situ Gunung Singsingon dan Singsingon ada danau di sekitar sana. Danau Moat. Danau Moat, indah, gitu ya, itu perkebunan. Tapi disitulah beliau ini supaya ada bayangan kira-kira, gitu ya. Lanjut. Jadi setelah bapak saya sakit, itu benar-benar saya bisa melihat bahwa kebaikan dari seorang istri, dan istri yang benar-benar yang boleh dikatakan ya istri yang cakep. Bukan masalah cantik, Ya. bukan Cakep. masalah cakep, Cakep. bukan, tapi cakep. Ya. Dia memang basic perawat. Ya. Bapak saya lumpuh, dia kena kanker prostat. Di belakang ini bolong, Pak, karena kanker. Oke. Di ekor Ya. dekat pantat ya, Tulang punggungnya. tulang punggung. Dan nggak bergerak. Sehari dia bisa buang air besar berapa kali. Di tempat tidur. Selama dia sakit, saya nggak pernah cebok. Istri saya yang cebok. Istri saya Mandiin mertuanya, mertuanya laki-laki. laki-laki. Saya berpikir mungkin kalau saya mencari istri yang lain dengan menjaga kukunya, kecantikannya, bisa nggak dia urus orang tua saya seperti itu? Itu yang jadi kebanggaan saya, bahwa istri yang saya dapat saat ini adalah istri yang paling cantik, ya, dan istri yang paling cakap berdasarkan Alkitabiah. Tapi memang istrimu cantik. Yes. Jadi karena dia ada kebetulan ada Palembangnya, Pak. Blasterannya. Blasteran, ya. Itu yang menjadi kebanggaan bagi saya. Saya pikir, kenapa orang juga sama, Pak, seperti Pak Nenggolan bertanya, Iya. kenapa kamu cari orang Batak? Iya. Banyak. Saya bilang, mungkin saya udah bosan pacaran sama orang Manado. Wah, ini pamer orang Batak. Nah, gini wanita Batak ini sekarang Ya, ini. sekarang gini, Pak. Saya harus pulang antara barat dan timur Iya. setiap tahun. Iya. Berarti saya harus keluar cari uang. Itu Iya dia. dong. Betul. Karena kalau saya ambil lagi orang Manado, kurang menantang bagi saya, Pak. Sama-sama pulang ya. Sama-sama pulang dan kurang menantang. Bagi saya, kalau merantau, Iya. ngapain cari istri lagi? Ujung-ujung nanti pulang kampung di situ, Pak. Iya. Itu yang menjadi ini juga saya prinsip saya, Pak. Saya kalau merantau, saya harus cari orang di luar orang Manado. Karena orang Manado ini ya boleh dibilang kalau sudah menikah sama orang Manado, ujung-ujung juga pulang kampung, Pak. Bisa, mungkin ke saya tua nanti pulang kampung, Pak. Tapi bukan sekarang. Iya. Bikin kentang di Singsingon ya. Sudah pasti. Pasti. Ya, keripik kentang. Keripik nanti keluar. kentang, ya. Sudah, Pak. Nanti sebentar lagi keluar merek saya. Keren. Hebat. Iya, iya. Saya boleh dibilang, godaan terbesar saya itu pada saat saya mempunyai klien-klien yang saat ini dan rekan-rekan bekerja. Iya. Boleh dikata bukan sedikit yang menggoda saya. Mungkin seperti Pak Nenggolan. Iya. Saya tahu pasti banyak godaan karena Pak Nenggolan ganteng, Oh, it's necis. Orang Manado bilang parlente. Parlendo. Ya. Ya karena saya ikut cara berpakaian sebenarnya saya melihat juga kepada senior saya. Saya lihat Come on. ini saya suka nih. Uh, Ya cara berpakaian Pak Nenggolan. Umur itu
hanya sebuah angka, Pak. Oh gitu ya. Tapi cara berpakaian itu ya anak muda kalah. Ya. Dan diuji, Pak. Boleh dibilang diuji, ya ujian itu luar biasa. Bagi saya, dialah wanita tercantik walaupun di luar sana banyak tawaran, Pak. Menawarkan sesuatu buat saya. Ya. Kan saya ada beberapa ya boleh dikata menggodanya luar biasa. Tapi saya pikir enggak tergoyahkan. Begitu ya. Ya. Pernah nggak tanya mertua Anda, kenapa dilakukan itu semua dan akhirnya dia peluk kamu pada malam subuh itu? What happened? Jadi begini, saat ini saya lah mungkin yang paling disayang sama dia dan saya yang paling sayang sama dia juga. Karena saya nggak punya orang tua. Sama mertua ini? Mertua ini. Oke. Pada saat saya bercanda, karena waktu itu dia pernah mengungkapkan maaf yang dulu pernah mama lakukan. Jadi saya pernah diajak dan keluarga besar pun meminta maaf kepada saya. Oke. Mohon maaf atas perlakuan yang tidak baik dan tidak seharusnya kami lakukan. Saya bilang, saya udah lupakan itu, jangan diungkit. Oke. Saya nggak pernah ingat lagi itu. Oke. Karena bagi saya itu proses. Yep. Ya, dan harga yang harus saya bayar. Hampir setiap bulan ibu mertua ke rumah saya, Pak. Dan saya minta dia pindah ke Bekasi. Dari Darilah, tapi dari dia nggak mana? mau. Oke. Nggak usah lah. Kalau bisa kamu carikan saya sesuatu di sini untuk saya berkegiatan. Saya bilang sama istri, carilah. Kalau saya punya berkat, saya beli. Oke. Dan puji Tuhan, saya dikasih sedikit berkat dan saya wujudkan cita-cita mereka. Saya wujudkan. Dan kemarin mereka ungkapkan, Michael, kami kepingin umroh, mau nggak naik haji? Oke. Boleh? Tenang aja, saya katakan. Saya sebagai orang anak, apa permintaan orang tua, doakan saya supaya saya bisa mendapatkan berkat dan saya wujudkan cita-cita kalian. Bagi saya ya, hal yang sudah berlalu itu karena mereka juga mengatakan minta maaf dengan tulus. Dan sebelum mereka minta maaf pun saya sudah maafkan. Ya, boleh saya katakan bahwa sebenarnya kalau begitu di hati kamu, ya kan? Di hati kamu, tekanan dari pihak keluarga waktu itu justru mendorong kamu untuk naik. Itu Pak. Jadi dari situ memang ada sebuah hal yang tidak menyenangkan yang saya alami setelah menikah. Oh. Saya diajak pulang, anak saya umur 3 bulan. Ya. Dan disampaikan, kalau kamu ikut semua permintaan kami akan buat acara lebih dari ini. Okay. Bagi saya, pesta pernikahan itu nggak menjamin kesuksesan. Oke. Saya akan buktikan bahwa saya bisa. Okay. Saya bisa. Dan saya bersyukur ya Pak, semua usaha yang saya jalankan, semua dimudahkan Tuhan. Ya. Dari saya kepingin mau sekolah aja, itu free Pak, saya dibayar perusahaan semua. Jadi waktu kamu ambil di Bea Cukai itu tuh dibayar semua sama perusahaan? Dibayar. Saya kuliah di Presiden, semua dibayar. Semua dibayar. Ya. Jadi guys, Michael ini sampai tahun 2001 ya? 2001 ya? 2001 saya ke sini. Ya, 2001 cuma SMA ini. Tapi dengan segala upaya dia, setahu saya dulu dia ambil Bea Cukai gitu ya. Terus dia kuliah lagi, barusan selesai dia menyelesaikan masternya, magister hukumnya. Ya, luar biasa. Jadi kepada orang-orang muda, masalah yang Anda hadapi sebetulnya itu bukan masalah sebenarnya. Just say hello. Yes. Menyapa Sure. Anda to do something. Come on, do something now. Yes. Ya, ya kan? Shaking is shifting. Ya kan? Shaking, shifting, naik. Gitu ya. Ini Michael membuktikan ini. You are proven, my friend. Dari segi profesi,
dari segi kelakuan, dari segi keluarga, kamu borong semua ini persoalan. Kamu borong semua dan you tidak menghalangi semua itu, dia you naik semua gitu loh. Ya kan? Brother, gimana ya kok jadi akhirnya sekarang saya lihat kamu pembicara di sana, bahwa bahkan ada yang sudah rutin kamu manggil kamu sekarang untuk jadi sharing mengenai ekspor impor. Kamu, bagaimana ya bisa capai itu semua? Jadi sebenarnya itu kemurahan Tuhan Pak bagi saya. Oke. Kenapa saya kata kemurahan Tuhan? Sesuatu yang ditekuni dengan benar-benar mencucurkan air mata pasti ada hasil. Karena bagi saya apa yang saya tabur pasti saya tuai. Asalkan benar-benar fokus. Mungkin Pak Nainggolan pernah ingat dulu, mungkin kita bahas tentang ekspor impor. Iya. Awal-awal Pak Iya. Nainggolan jadi lawyer. Iya. Saya terobsesi kok bisa jadi lawyer Pak Nainggolan di umur yang seperti itu. Saya sedikit juga ya Pak yang bahas, sebelum saya bahas yang tadi. Betul. Kok bisa? Iya. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Wes. Ya, saya Sudah dua yang ngomongin sama saya. Aduh, saya senang juga ini. Iya. Dokter Wardah La Rosa. Dan saya mau kau 3 tahun lagi jadi dokter, brother. Puji Tuhan Pak, saya akan mewujudkan itu. Ya, you punya janji itu sama saya. Yes, saya akan wujudkan. Oke. Jadi saya ingat dulu, waktu saya juga main badminton dulu, Iya. ada sahabat kita di Bekasi. Iya. Jangan kau badminton sebelum kamu bisa beli gedung untuk kamu ibadah. Saya tidak pernah main badminton Pak. Saya buktikan Pak, saya bisa. Dan saya bisa Pak. Guys, beliau ini membangun gereja. Dan barusan tadi dia cerita sama saya. Dia terlambat datang ke sini karena sedang mengontrol gereja yang mereka sedang bangun. Dan dia membangun gereja itu di lantai 3. Dia membangun tempat tinggal. Tujuan dia adalah anak-anak Tuhan yang ada di sana. Yang tidak punya tempat tinggal, silakan naik di sana. Gratis. Luar biasa. Kalau seandainya kamu nggak nakal dulu, lu bisa begini ya sih? Itu yang saya bilang Pak. Ternyata nyali itu dibutuhkan Pak. Dibutuhkan, ya. Nyali dibutuhkan. Yes. Ya. Oke. Sehingga anak-anak yang tinggal di rumah saya 12 orang. 12 orang. Saya bawa dari Manado dan mereka jadi yang tadinya di Unsrat kuliahnya nggak benar, yang tadinya di Ungklat kuliahnya nggak benar. Semua orang tuanya datang ke saya. Guys, dia bilang Unsrat, Uni itu Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado. Kemudian Unclub itu Universitas Kelabat, Universitas Advent yang ada di Air Madidi di Manado. Yes. So you kumpulin manusia-manusia yang nggak jelas semua di rumah kamu. Nggak jelas Pak. Kenapa nggak jelas? Orang tuanya boleh dibilang frustasi untuk melihat mereka. Oke. Ada yang 8 tahun nggak tamat-tamat. Masih abadi di sana. Yes, orang bilang jadi kepala desa Pak. Kepala di. Oke. Ada juga yang DO terus. Oke. Karena mungkin bapaknya yang kenal dengan pejabat bisa masuk. Bisa. Oke. Tapi ada satu waktu mereka ajak saya. Ya. Gimana cara anak saya bisa lulus? Buat dia lulus, kirim ke saya ke Jakarta. Ya. Saya yang bentuk dia. Seperti apa? Nggak membebanimu. Ya kalau kalian percayakan sama saya, Ya. buktikan. Dan saya buktikan anak itu sudah manajer saat. Luar biasa. Saya lahirkan dia sebagai ekspor impor murni. Hebat. Saya bentuk dia kurang lebih 6 tahun. Dia jadi manajer. Silakan, saya bilang. Kamu benar. Hebat. Lu berapa karyawan kau sekarang? Ya, Udah banyak manusia lu Yes. tolong saya lihat. ya, dan saya juga bersyukur saya dipercayakan juga untuk bisa lah untuk menjabat sesuatu Pak. Dan saya dipercayakan untuk membangun sebuah perusahaan punya orang. Maksudnya tolong manajemennya kamu atur. Di situ saya bisa bawa beberapa orang gereja. Saya taruh di sana dengan jabatan-jabatan mereka. Itu mungkin sebuah kepuasan tersendiri bagi saya. Ya. Dan saya cuma ajarkan satu begini Pak. Kita harus banyak sahabat, banyak teman. Karena uang itu ada di teman-teman kita yang dititipkan oleh Tuhan. Iya. Nggak mungkin jatuh dari langit. Betul. Dan itu yang saya rasakan Pak. Saya cuma bilang sama anak-anak muda yang ada di teman-teman saya, karena saya buat komunitas badminton, buat komunitas futsal, Iya. supaya anak-anak ini bisa
kita sharing supaya satu tujuan, Pak. Betul. Tujuannya kita sama-sama menderita dari kampung. Iya. Dan saya bersyukur di Bola Kapal anak-anak muda itu saat ini mereka terlibat dengan segala macam kegiatan, dan ada kurang lebih 4 yang saat ini sudah manajer. Hebat. Dalam posisi umur 30-an mereka sudah posisi manajer. Buktikan, saya bilang. Ya. Saya bisa buktikan itu di umur saya 25 tahun. Ya. Saya bilang kalau kalian mau dipakai, asal jangan membatasi diri Anda. Ya. Jangan membatasi, saya hanya departemen ini. Kerjaan departemen saya, enggak saya kerjain. Ngapain saya tolongin? Kerjaan saya banyak. Kerjakan. Pada saat Anda bisa menguasai semua, suatu saat Anda pasti menjadi. Jadi yang membuat Anda tidak berhasil adalah diri Anda. Jangan membatasi diri Anda. Yes. You are unlimited. Yes. Gitu ya. You are unlimited. Your ability is there untuk fit kepada apa yang sedang kamu hadapi. Ya. Dan nyali itu penting ya. Penting. Gitu ya. Saya bilang sama anak-anak yang tinggal di rumah, Iya. nyali kita di kampung, Iya. kita bawa, tapi kita rubah nyali itu untuk jadi nyali bertahan. Ya. Bertahan dalam segala kesusahan, bertahan dalam cemoohan, bukan nyali berantem lagi. Iya. Nyali berantem yang kita punya tadi, yang Ya. tidak takut mati, Ya. kita rubah untuk nyali bertahan. Sebelum sukses, dilarang pulang. Apa yang kau harapkan dengan mengumpulkan orang-orang manusia-manusia yang gak jelas di rumah kamu dan kamu hantam naik semua? Apa tujuan kamu? Apa yang kamu harapkan? Tujuan saya mungkin saya nggak bisa nanti langsung petik, tapi mudah-mudahan anak-anak saya yang petik, Pak. Ya. Saya membentuk itu. Next generation ya. Next generation. Karena bagi saya bulan ini ada 2 anak di rumah yang sudah tinggal menunggu dan kemarin sudah sidang. Ya. Dan sudah dinyatakan lulus. Saya bangga. Apa yang saya tanam semuanya bisa. Jadi mereka kuliah dari tempatmu. Kuliah sambil bekerja. Saya Sambil berikan bekerja. pekerjaan mereka. Ya. Nggak ada hubungan saudara itu ya. Ada hubungan saudara, ada yang tidak hubungan saudara. Hebat. Ya, hanya kenal aja. Ya. Tapi silakan percayakan kepada saya tidak minta spesial apapun. Silakan tinggal di rumah, apa yang saya makan itu yang mereka makan. Dan saya punya kepuasan sendiri, Pak. Gitu ya. Dan karena mereka sudah mulai banyak berhasil, mungkin Desember saya pulang pasti bawa orang lagi, Pak. Kamu pulang lagi ke Singsingon, bawa orang lagi pulang ke sini Sudah pasti. untuk kasih kuliah lagi. Ya, sudah pasti. Kasih kuliah, dorong kerja lagi. Dorong. Saya katakan kalau kamu tidak bisa menyenangin orang tuamu, jangan susahin. Kamu bisa kerja di sini sambil kuliah dan jangan pernah minta uang sama mereka karena kamu belum bisa memberi. Man, you are the real hero. Saya mau sampaikan khusus dulu ini karena edisi khusus hari ini Pak, saya katakan The Rising Star, dan khusus saya undang ini dari daerah Sulawesi Utara ya, dan spesifik Yes. daerah Dumoga sana karena I know exactly what happened di sana ya, sering ribut antara penduduk dan pendatang gitu ya, dan saya senang aku pernah pimpin demo di sana Pak ya, aku mau duduki itu pernah gitu ya. Iya. Kalau saya tidak tahan Pak Michael, itu Dumoka itu bisa terbakar. Habis itu. Waktu itu ada yang telepon sama saya, Pak Nenggolan. Di dalam ada gereja kami katanya. Ya mungkin kalau Bapak mungkin hanya berpikir profesi sebagai lawyer, Yes. saya nggak pusing dengan itu. Tapi Enggak. karena masih Ada hal lain. Hal lain. Ada hal lain. Yes. Ada hal lain. Ya. Ya, waktu itu suasana udah sangat tegang sekali. Water cannon segala macam sudah datang dan sudah standby semua, sudah kita ditahan. Tapi ada hal lain, gitu ya, di dalam hati gitu ya. Yes. And then I said no, tunggu. Sampai sekarang belum selesai. Nanti saya akan bereskan. Oh, iya. Tetapi ada hal yang menarik buat saya. Tipikal daerah itu seperti itu. And you are there. And now nyalimu itu kamu gunakan untuk turn around Yes. untuk yang positif. Jadi kawan-kawan, Anda yang sekarang anggaplah secara sosial dipandang orang sebagai bermasalah, sesungguhnya Anda bukan orang bermasalah.
Ya. Anda punya nyali, orang hebat, ya kan? Turn around. Ya. Next, brother. Saya dengar kamu bikin usaha di Singsingon sana, di Manado sana. Lu mau bikin kentang apa? Oh, apa lu mau borong semua, ekspor impor sama kau, semua sama kau, pembicara sama kau. Sekarang lu sebentar lagi kamu punya merek belum mau jadi. Nanti aku endorse di sini nih. Cerita-cerita dulu. Jadi saya begini Pak. Ya. Saya nggak tahu saya dipertemukan dengan Kementerian Perdagangan. Oke. Dan saya diminta untuk ngajar tentang ekspor impor, gimana caranya supaya bisa ekspor. Oke. Saya diminta untuk teknik negosiasi. Yap. Saya diminta untuk bagaimana mencari buyer. Yap. Dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, Pak. Ya. Ya, saya katakan pasti kalau kita mau dulu. Tadinya saya nggak pede, Pak. Oke. Saya bisa nggak? Tapi pada saat saya datang, saya dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha IKM, UKM, dan pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di seluruh Indonesia. Saya lihat luar biasa orang-orang ini. Ya. Kenapa mereka bisa, saya nggak bisa? Mereka minta saya cari buyer, berarti saya harus punya channel keluar. Ya. Dan itu saya buktikan. Saya perkenalkan dengan buyer-buyer yang ada di luar negeri, Jepang, Ya. ya Timur Tengah. Ya. Setidaknya kalau saya perkenalkan mereka, saya harus punya kontak dulu dong. Ya dong. Ya dong. Ya. Saya harus komunikasi dulu dong. Ya. Dan itulah titik yang membuat saya, kenapa saya hanya mengajar, Ya. tapi saya tidak menciptakan juga sesuatu yang sama seperti mereka. Ya. Saya punya peluang. Ya, kalaupun tidak ada, saya bisa ciptakan. Tapi ini peluang ada di depan mata. Ya. Ya, tidak salah dong. Secara material kampung saya itu tontonan, Pak. Ya. Mau buat bawang goreng, Ada. kentang goreng, Ada. ada. Karena hortikultura. Ya. Saya sebagai seorang anak desa, di mana saya seorang yang merantau, Ya. seperti Pak Nenggolan, Ya. saya harus kembali dong. Ya. Untuk datang membuat suasana yang berbeda di kampung saya Doing something. dengan membuka peluang Ya. bagi anak-anak di sana. Ya. Mungkin kalau sudah nggak COVID kayak kemarin, saya udah sering di sana, Pak. Iya. Udah sering di sana. Jadi saya sudah punya merek, ya. Dan nanti satu waktu saya akan kirim ke sini, Pak. Luar biasa. Merasakan seperti itu. Ini ekonomi kreatif, Pak. Ya. Bagi saya peluang ini saya punya forwarding, Freight forwarding. ya. Itulah bendera-bendera ini yang saya pergunakan. Dulu Ya. saya waktu zaman pemerintahan dulu saya importir borongan, Pak. Ya. Saya lakukan, apapun saya lakukan. Ya. Ya, yang penting bisa menghasilkan I know dan that. bisa membuka peluang kerja, Pak. I know that. Bagi saya anak-anak di kampung saya itu butuh kerjaan. Iya. Satu kebanggaan bagi saya kalaupun saya bisa menciptakan pekerjaan buat mereka. Dan itu adalah cita-cita saya yang bisa saya wujudkan. Dan puji Tuhan terwujud. Luar biasa. Sudah berapa orang yang you bawa dari sana sekarang udah mulai kamu lepas? Saat ini kurang lebih ada 15 lah, Pak. Ada 15 orang ya. Dan mereka jadi semua. Kalaupun mereka pulang ada yang nggak jadi bukan berarti mereka gagal, tapi memang saya suruh kembali ke kampung, Pak. Untuk ngurus sesuatu di sana lagi ya. Saya katakan kamu harus ke sana buat perubahan di kampung dan kamu harus jadi seperti ini. Dan buktikan, Pak. Hebat. Dia jadi. Jadi ya. Ya, saya coba menanamkan sesuatu hal yang karena saya lihat orang kampung seperti saya dulu kurang pede, Pak. Iya. Tapi pada saat mereka datang ke Jakarta, saya bilang kamu berbeda. Pengalamanmu yang kamu dapat di Jakarta 3-4 tahun, itu kamu harus terapkan. Pulang ke kampung, ciptakan sesuatu, dan saya akan support dari belakang. Iya. Apapun itu, Iya. kita harus buat itu berhasil. Jangan hanya sekedar rencana, tapi nggak ada action. Gitu ya. Kalau saya nyali urusan belakangan masalah nggak jadi, yang penting saya coba dulu, Pak. Kalau saya nggak pernah coba, saya akan menyesal semua itu.
Jadi kalau saya sudah coba dan gagal, saya sudah coba, Pak. Tapi kalau saya nggak pernah coba, itu akan menjadi kegagalan saya. Ya, dan penyesalan seumur hidup. Makanya saya selalu mencoba yang baru, Pak. Hebat. Ya. Luar biasa. Dan nyali itu penting. Penting, Pak. Nyali itu penting. Pada saat saya diminta untuk bicara kemarin di depan kedutaan Duta Brasil. Brasil ya. awal saya udah keringat, Pak. Awal keringat. Saya ajarin orang Kadin, Oh. orang kedutaan, Iya. atas perdagangan. Iya. Ini seperti saya mengajarin ikan berenang ini. Iya kan? Tapi you do that. Tapi saya pikir enggak. Iya kan? Eh. Saya ibunya. Saya hiunya. Itu nyali. Iya. Itu nyali. Itu nyali. Ya, dan saya makan, Pak. Gitu ya. Saya makan. Ya. Dan mereka bilang, Pak, mereka WhatsApp, Bapak trending topik sekarang. Kalau trending Yes. topik. Tunggu berapa hari datang permintaan Baru itu. kan menjadi rutin. Kita live, Pak, setiap Kamis. Saya pikir sama istri, ya saya bilang ini sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Tapi Tuhan menyediakan, dan kalau dia angkat, nggak ada yang bisa nurunin. Iya. Kalau sudah dibuka nggak ada yang bisa tutup. Nggak bisa tutup. Kalau sudah Ya. tutup nggak ada yang bisa buka. Ya. Kalau sudah angkat nggak ada yang bisa turunin. Cuma memang filosofi saya, Pak, saya akan jadi saluran bambu, Pak. Mungkin kalau di mata air, kita kampung, Ya. kita ke pancuran ya, Hancuran. Ngalir terus ya. ngalir terus, Pak. Tapi saya bambunya, Basah terus ya. basah terus, tapi bukan punya saya, Pak, semuanya. Ada banyak punya orang di sana. Memang Iya. memang kalau orang sudah melalui pahit getirnya semua itu dan menjadi humble. Yes, Pak. Ya. Ada kawan saya di daerah Kota Mobagu. Ya, namanya Ibu Siti Manopo. Suaminya Imran Manopo. Dia bilang, "Pak, kami sebenarnya di sini," dia bilang. "Muntah juga tumbuh," dia bilang. Karena subur, Pak. Subur dia. Yes, bilang. benar. Subur dia bilang. Iya kan? Luar biasa daerah itu. Yang menjadi persoalan katanya, orang sini seperti terkungkung dengan rasa dendam, rasa bersalah, atau rasa apa gitu, enggak jelas dia bilang. Sehingga susah keluar. Nah, Anda tipikal orang yang menurut saya ini, you are going out of the environment, ya kan? Artinya dari situasi itu kamu keluar Out of the box. out of the box, ya kan? Dan now you tunjukkan kepada mereka, you bawa orang-orang itu di sana. Waktu saya ketemu dengan Wakil Bupati Yani, saya bilang, "Oh, is Michael Wawo, yes, my friend." Dia bilang itu orang hebat, luar biasa. Jadi, Michael, ada satu hal lagi yang saya ingin Anda berbagi, khususnya kepada kawan-kawan di daerah, khususnya seluruh Indonesia sebenarnya. Tetapi paling tidak sesuai dengan permintaan netizen saya. Oke. Luna Menangke. Luna, look at this. Ini ngana pe sahabat dari Manado. Ya. Terang sama saudara. Orang sama saudara. Bagaimana kamu bisa merubah pemikiran kamu itu yang tadinya kamu pemarah, gitu ya, pemarah, kemudian dikit-dikit mau hantam orang bila perlu, tetapi kamu sekarang change clothes itu 180 degrees gitu loh. Yes. 180 derajat you berubah, gitu ya, you berubah dari negatif kepada positif, and you do that bukan hanya teori ini, Michael. I know that you have done, gitu loh. Puluhan orang kamu support, banyak orang berteori, motivator ini segala macam, apa yang dilakukan gitu. Nah, you do that. Bagaimana you bisa apa ya? Dan saya melihat kamu bukan pendendam, padahal dulu mestinya kamu sudah pendendam gitu loh. Yes. Saya lihat kamu nggak begitu gitu loh. Yeah. You are different. How can you do that? Jadi sebenarnya kan kalau saya lihat semua orang bisa belajar, Pak. Ya. Belajar untuk berubah. Semua orang bisa belajar untuk berubah. Asal kita mau. Kalau saya mungkin tidak mau belajar untuk merubah diri saya, Ya. tidak bisa orang lain bisa merubah saya, sekalipun Tuhan, Pak. Mungkin Tuhan bisa saja rubah saya sekejap, tapi Tuhan tidak didaktor seperti itu. Ya, kita ada pilihan lah. Kita pilihan. Ya. Ya. Jadi saya
melihat kalau saya nggak berubah, saya masih bawa emosi saya yang dari kampung. Ya. Saya bawa cara-cara saya yang dari kampung. Saya nggak akan jadi. Dan kami ada 2 sepupu yang merantau dari Manado dengan sifat yang sama. Ya. Mungkin sepupu saya bisa lihat. Dia sekarang di Padang. Sifat yang sama. Hasilnya Berbeda. berbeda. Oke. Kenapa? Ya. Dia masih membawa sifat yang dari Manado Ya. sampai ke sini, sampai pun dia ke Padang. Ya. Ke Padang dia kuasai, Pak. Terminal peti kemas Padang. Lapangan. Fight. Ya. Tapi mati pun. Saya di rumah sakit habis berantem. Saya bilang, saya sudah lama berubah untuk itu. Oke. Belajar kamu untuk merubah diri Anda. Oke. Kalau kamu nggak bisa, ada tempatnya untuk belajar. Ya. Yang saya sampaikan tadi di awal, Pak. Ya. Kenapa saya sekolah kepribadian itu, Pak? Ya. Karena saya ingin belajar untuk berubah. Saya butuh orang juga untuk jadi mentor saya. Ya. Karena di sana juga banyak orang yang lebih parah dari saya. Ya. Kenapa dia bisa berubah? Kemauan. Jadi belajar untuk berubah. Karena bagi saya juga hidup ini adalah belajar. Belajar untuk bagaimana tidak tersinggung. Ya. Belajar bagaimana untuk supaya bisa kita smile dengan orang Yang walaupun kita nggak suka. nggak suka. Oke. Ya, belajar bagaimanapun kita harus dingin di tempat yang panas. Ya, belajar bagaimana situasi yang tadinya boleh dikatakan kita sudah korban perasaan, tapi kita harus menahan. Ya. Jadi bagi saya ini saya harus lakukan. You do that. Ya. Dan kalau saya nggak lakukan ini, itulah yang akan membuat saya gagal. Yang tadinya terkubur separuh, terkubur semua. Yes, akhirnya terkubur semua, Pak. Kalau Dan- itu dilakukan. Dan saya tidak pernah lagi berpikir, kalaupun ada orang menyakiti saya, Ya. saya hanya bisa tersenyum. Ya, You are beyond my ya, expectation. saya cuma bisa tersenyum. Aku nggak kepikir ke situ ya. Tapi bagi orang yang kadang-kadang masih kepingin mau-fight, saya rangkul. Ya. Benar, kamu mau main sama saya? Ya. Ya, kalau pikir dulu baik-baik, saya bilang. Ya. Karena saya nggak akan menolak. Ya. Karena itu saya berapa kali saya lakukan. Dia ajak saya. Saya tidak akan menolak gitu ya. Iya, saya nggak menolak, saya bilang. Hmm. Karena itu sudah saya lewati. Coba Ya. pikirkan, Ya. mungkin saat ini kamu lagi di tahap saya dulu, saya bilang. Oke. Ya, tapi akhirnya mereka menangis. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya. Tapi kalau kamu memang nggak terima minta maaf saya, pukul duluan. Tapi kalau saya nggak jatuh, bahaya. Ya, akhirnya kita bersahabat, Pak. Dan saya punya banyak sahabat seperti Pak Limsan. Saya ikutin cara-cara Pak Limsan karena saya tahu sukses itu hanya menduplikasi cara-cara orang yang sudah berhasil. Ikutin aja, mereka bisa, kenapa tidak? Ya. Ya, karena saya Pak Limsan banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di Tanah Sunda. Ya. Saya banyak sekali, Pak. Ya. Saya buat saya ada di Ormas Garda Pasundan sekarang, Pak. Oke. Saya bikin Ormas Garda Manguni yang di Manado sekarang booming. Oke. Saya buat, Pak. Iya. Hanya untuk merangkul semua orang-orang yang punya latar belakang yang dulu seperti saya, diarahkan ke jalan yang positif. Iya. Tapi bagi saya buat ormas bukan hanya sekedar sok-sokan di jalan. Iya. Tapi ormas yang sekarang saya ada, Iya. itu tujuannya sosial, Pak. Supaya orang-orang yang tadinya mungkin tidak mendapat kasih sayang, sekarang mereka diajar untuk mengasihi, berbagi. Ya, mereka akan terbiasa dengan itu dan akan berubah mungkin. Iya. Ya, jadi seperti yang Pak Nenggolan sampaikan tadi, bagaimana ya belajar dari orang yang tepat, belajar merubah diri dan kemauan yang terpenting, Pak. Seberapa penting peranan istri kamu dalam mendukung kamu punya kegiatan, usaha, termasuk pendidikan kamu? Jadi boleh dibilang istri saya berperan penting, Pak, Ya. dalam hidup saya. Ya. Dia rela berhenti bekerja Ya. hanya untuk mendukung usaha saya. Ya. Mungkin Pak Nenggolan ingat saya punya usaha konsultan. Ya. Istri saya rubah dari orang medis Ya. menjadi seorang konsultan Konsultan. ekspor impor. Yang karena saya masih bekerja, Ya.
yang harusnya saya yang datang meeting, tapi karena saya masih terikat Ya. sebagai seorang karyawan, saya nggak bisa. Istri saya yang pergi. Itu dulu ya. Ya. Hebat. Cara dia untuk pergi ke sana, saya katakan handphone ini sudah canggih. Iya. Kalau orang bertanya, kamu pencet WA, rekam, kirim ke saya kirim jawabannya. Hebat. Itu cara mencari uang yang simple, Pak. Iya. Ya kan? Oke. Kita pakai semua cara-cara teknologi. Iya. Kalau dia bertanya nanti TV bagaimana? Hmm. WhatsApp, kamu pencet, rekam apa dia ngomong, kirim ke Iya. saya kirim jawabannya. Kamu coba baca, oh Bapak bertanya begini loh Pak, selesai. Hebat. Saya sekolah Pak, Iya. dia yang selalu mengatur jadwal saya. Kamu kesini Pi, kamu ada tugas ini Pi. Ya karena dia tahu, ya itulah fungsi istri seorang penolong Pak. Iya. Kamu harus buat tugas ini. Iya. Karena saya ngambil S1, S2 hukum itu Pak, bersamaan Pak. Iya. Kenapa bersamaan? S1 saya masuk, setelah mau pertengahan saya apply ekonomi saya untuk ngambil S2. Iya. Sekali capek. Tapi orang nggak jadi gila kamu harus pegang ini. Ya, ini resiko untuk kita mau maju, Pak. Kalau kita nggak berani untuk ngambil keranjang yang lebih banyak, Iya. kita akan sama seperti orang. Iya. Orang mungkin sudah tidur, Pak, enak. Saya jam 2, jam 3 itu saya masih di jalan. Ya, saya katakan umur saya masih di bawah 40. Saya harus berjuang. Karena ada satu titik yang saya nggak bisa lagi untuk melakukan sesuatu. Iya. Ya. Betul. Saat ini saya masih bisa bawa keranjang banyak. Iya. Tapi mungkin 40 ke atas saya sudah Mulai tersepsi. sosial. Jadi inilah yang saya harus, waktu ini saya harus pergunakan dengan baik. Begitu ya. Ya, dan benar luar biasa, sampai pun menyusun skripsi dan tesis, istri saya ikut ngetik Pak. Hebat. Dia sampai harus belajar hukum. Ya, Hebat. dia belajar hukum Pak. Gitu ya. Ya, kadang-kadang kalau ada tugas dia yang buat. Karena kamu nggak sempat ya. Ya itu Pak, karena keterbatasan waktu. Iya. Ya, saya sampai bilang sama istri, kalau waktu 24 jam ini siang, saya akan gunakan semuanya itu. Hebat. Ya itu demi cita-cita Pak. Ya, dan kita harus berani terbosan. Kawan-kawan pemirsa yang mendengar video kami ini, sangat banyak nilai-nilai yang kita dapat dari Pak anak muda ini, The Rising Star ini. Michael, saya mau lihat Anda 3 tahun lagi, dan saya mau undang Anda ke sini 3 tahun lagi, dan saya mau kamu sudah jadi dokter. Amin. You have to do that. Doakan Pak. Itu Ya, saat ini saya lagi ikut PKPA. PKPA ya. Mengikut jejak senior saya. Ya. Ya. Dan saya sudah daftar, Ya. sudah mau mulai kelas. Ya, saya harus sampai ke titik itu, Pak. I like it. Yes. I like it, and I know you can do that. Ya. You will. Tetapi ini kita berbagi sekarang kepada, mau saya sampaikan pada kawan-kawan orang-orang muda, kepada wanita yang belum menikah, kepada Anda wanita yang sudah menikah. Look at this. Look at the value. Ya, Gitu ya. Kalau suami Anda mau berhasil, you have to support. harus. Harus. Kalau Anda mau istri Anda berbahagia, love them. Ya. Ada persamaan kita, Pak. Tapi Anda lebih parah dari saya. Dalam hal tadi kan gitu ya. Ya. Tetapi ada banyak hal, ya kan. Ada nilai yang hebat saya lihat dari istri you itu, dari jauh gitu ya. Banyak wanita yang mengharapkan suaminya menjadi jenderal, tetapi istrinya ini tidak berlaku seperti seorang istri jenderal. Sure. Ya, istri you itu berlaku seperti istri seorang ahli hukum, istri seorang ahli ekspor impor, istri seorang ketua asosiasi ekspor impor, istri seorang pengusaha, istri seorang konsultan. And then saya lihat kalian merupakan perpaduan yang sangat sempurna. I like it, brother. Kalau seandainya, gitu ya,
kamu diberikan pilihan untuk hidup 100 tahun, apa yang kamu mau lakukan pada istrimu itu? Jadi saya cuma satu, saya sampaikan kepada istri bahwa saya ingin melihat kamu tertawa, kamu bahagia dengan suar lelah keringat saya. Jadi saya selalu sampaikan kepada dia, kalau ada sela-sela kami ada waktu Pak, saya sempat ikut seperti apa yang dilakukan oleh senior saya Pak Nenggolan. Pasti saya ambil waktu untuk pergi ke satu tempat Pak. Iya. Karena saya lihat itu penting. Ya. Saya belajar dari orang-orang yang sudah melakukan. Ya. Seperti Pak Nenggolan. Itu ada nilai yang luar biasa di tengah kesibukan kita ke tempat-tempat yang romantis. Karena saya lihat, saya selalu follow. Wow, ini luar biasa ini. Ini pria idaman seperti ini, gitu kan? Iya kan? Dan untuk kedepannya, saya sampaikan kepada istri, kita akan nikmati kalaupun kita bisa diberikan umur panjang. Ya, saya janji kepada dia, kita akan masuk ke sebuah hal yang baru, yaitu pekerjaan sosial. Itu kami akan wujudkan berdua. Luar biasa. Ya, tapi setelah anak-anak saya dulu sudah sekolah, Saya. kita masuk ke sosial. Dan itu akan membuat kita enjoy, akan bahagia. Dan ada satu hal, mungkin nanti saya undang Pak Nenggolan untuk nanti launching. Oke, keren. Iya, I like it. Ya, karena bagi saya ada jiwa di situ, Pak. Ya, ya. Jiwa, ya, dan istri saya sudah terbawa juga jiwa di situ. Dia seorang pelayan juga, seorang medis. Ya, saya lihat, ya, untuk kita jalan, kita punya satu visi dan misi, dan harus sama, Pak. Karena yang menjadi permasalahan kalau suami istri berbeda visi dan misi. Ya. Ya, saya sampaikan kita bagaikan kenek Ya. dan sopir. Ya. Berdua kita satu tujuan. Ya. Walaupun berbeda pemikiran. Kadang-kadang kenek yang bawa kendaraan tapi ke Medan juga kan. Iya kan? Dari Jawa ke Medan. Iya. Mungkin sopirnya lagi tidur Ya. diputar lewat lintas timur aja lah. Iya kan. Tapi satu tujuan, Pak. Betul. Ya, itu yang terpenting, satu tujuan, Pak. Dalam rumah tangga ini kadang-kadang seperti yang disampaikan tadi Pak Nenggolan, istri nggak satu visi dan misi dengan suami. Iya. Itu yang membuat kegagalan besar. Tidak disupport, ya, tapi dimintain segala kebutuhan. Hebat ya. Akhirnya dia belok, Pak. Hebat. Luar biasa. Dia belok. Brother Michael, banyak sekali yang saya sudah gali dari Anda. Ya. Ya, saya kira ini sangat kaya. Ya, mencakup orang muda, mencakup keluarga, mencakup bagaimana istri mensupport suami, mencakup how you survive, how you change your life, how you growing, Ya. how you achieve something, how you maintain your life, Yes. ya kan? Dan masih terus, you are the rising star. I like it. Dari saya selesai bertanya kepada Anda. Sekarang saya mau tanya, mau berikan waktu kepada Anda. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada kawan-kawan kita di seluruh Indonesia, orang-orang muda yang merasa dirinya susah, atau mungkin anak-anak sekolah yang sepertinya tidak melihat masa depan oleh karena tekanan ekonomi, atau orang yang bermasalah keluarganya, atau orang yang merasa karirnya terhambat. Ya. Oke, terserah you deh. You sampaikan dulu banyak hal. Karena because I know, saya sudah datang ke gerejamu, saya udah you undang saya berkhotbah di gerejamu, and I know you are a very orang yang sangat punya wawasan yang luar biasa. Orang muda semua kamu bisa pegang, and then many thing. Ya, now your turn. Jadi ini bagi semua anak muda ya, khususnya yang punya latar belakang seperti saya dulu, Pak. Ya. Miskin, mungkin jadi sampah masyarakat, yang tadinya mungkin nggak punya harapan. Yap. Tapi ingat, semua orang dilahirkan di dunia ini sama di mata Tuhan. Oke. Ya. Tapi bagaimana pilihannya hidup itu terpenting, Pak. Oke. Pilihan hidup. Pilihan kita ya. Pilihan. Ya. Pilihan. Saya mau sukses atau enggak. Ya. Itu pilihan. Ya.
Dan yang kedua, Ya. mungkin kita nggak pede oleh karena latar belakang, Pak. Ya. Latar belakang mempengaruhi. Ya. Tetapi ingat, orang-orang yang sukses juga dulu, mereka punya latar belakang mungkin lebih parah dari kita. Ya. Ya. Betul. Dan itu saya memotivasi diri. Ya. Ingat, jangan menilai dirimu 30. Ya. Tapi nilailah dirimu 100. Yap. Karena yang menentukan siapa kita adalah kita sendiri. Yap. Ya, jadi anak-anak muda di seluruh Indonesia dan teman-temanku di Manado, adik-adikku di Dumoga sana, jangan batasi dirimu dengan penilaian dirimu sendiri. Yap. Kalau dibatasi, Pak, kita akan sulit berkembang, Pak. Oke. Saya selalu katakan bahwa saya the best. Kalau saya katakan the best, bagaimana orang mau mengatakan saya the best, sedangkan saya katakan enggak, saya enggak the best. Ya, makanya saya katakan tadi, Pak, Ya. dia ikan, saya takut aja dia berenang, tapi ternyata saya hiu. Yuja. Luar biasa. Nah, itu ya. Jadi biasa. semua orang bisa, Pak. Asal mau, kemauan itu yang paling utama. Ya. Ya, saya buktikan itu. Ya. Ya, saya buktikan. Ya. Saya bisa datang dari kampung dengan latar belakang Yang sangat yang amburadul. tidak ada sesuatu yang bisa diunggulkan gitu ya. Nggak ada value, Pak. Ya. Orang pun melihat saya, cuma bikin repot di Jakarta. Tapi pada saat berubah, bahwa nilai kita tadi, Pak, Ya. yang saya sematkan ke diri saya 100, saya dicari dimanapun, Pak. Ya. Ya. Saya masuk tim reformasi birokrasi bea cukai. Siapa saya ini, Pak? Ya. Dari kementerian. Iya. Saya masuk di perdagangan. Siapa ini, Pak? Iya. Tapi perbanyaklah teman, kurangi musuh. Iya. Hebat. Itu, Pak, penting. Luar biasa. Terima kasih Michael. Terima kasih, Pak. Terima Michael, kasih, Pak. our discussion is very rich, and I do hope more and more Yes. yang kita mau capai. Ya. Ya, dan saya mau janji kepada kawan-kawan orang-orang muda seluruh Indonesia, netizen kita khususnya yang di daerah Sulawesi Utara, Amurang, Tomohon, Bitung, ya. Khususnya Dumoga. Daerah Oke, Batak. oke. Ya, jangan takut dengan golok Anda. Itu pun ada hasilnya. Ada hasilnya, Pak. Karena nyalinya di situ. Nyalinya. Gitu ya. Luar biasa. Oke, sukses brother. Terima kasih, Pak. Saya berharap 3 tahun lagi kita ketemu di sini dengan sesuatu yang berbeda, and you become a Amin. doctor. Puji Tuhan. I like it. Harus, Pak. Kamu one of that I watch for. Thank you, Pak. Okay. Thanks a lot. Thanks, brother.